Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran dasar-dasar pemrograman Python bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang struktur kendali looping atau perulangan atau iterasi. Looping merupakan suatu aktivitas mengulang data sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Aktivitas looping ini terus akan berlangsung berulang-ulang selama kondisinya benar. Dia akan berhenti jika kondisinya nanti tidak terpenuhi lagi atau jika kondisinya false atau salah. Sama seperti pemrograman yang lain, di dalam Python ada looping for. Fungsi for ini merupakan fungsi untuk mengulang data sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini kita akan mencetak angka 1 sampai 5. Kita definisikan dulu batasannya, yaitu 5. Selanjutnya kita gunakan fungsi for, di mana variabel angka ini nanti masuk ke dalam range Artinya maksimalnya range-nya 5. Dialiaskan oleh variabel nomor. Untuk mengaliaskan variabel di atas angka dengan keyword in. Jadi range angka nanti dialiaskan oleh variabel nomor. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencetak 1 sampai 5. By default, ketika tidak disebutkan range-nya, nanti sebenarnya mulainya dari 0. 0, angka, berarti 0 ditambah 1 dulu. 0 yang telah masuk ke dalam range ini, yang telah dialiaskan oleh variabel nomor, ditambah 1 dulu. 0 tambah 1, 1. Maka akan dicetak teman-teman angka, concat, lalu nomor. Dimulai dari 1. Jadi by default ketika range tidak disebutkan permulaannya, maka dimulai dari 0. 0 ditambah 1, 1. Maka dicetaklah print angka 1. Dia akan terus mengulang sampai range angkanya nomor 5. Jadi dia berhenti sampai nomor 5. Begitu sudah sampai nomor 5, teman-teman, maka looping akan berhenti. Baik, ketika dicetak nanti seperti ini, angka 1 sampai angka 5. Baik, kita coba latihan di kasus yang lain. Setelah ini kita akan praktekkan. Di sini mencetak angka 1 sampai dengan 20. Sama dengan for, nanti angka yang kita masukkan, misalnya sini 20, dia sebagai batasan. Jadi nanti loopingnya nggak boleh lebih dari 20, masuk ke dalam fungsi range Jadi range ini merupakan sama fungsi bawaan dari looping for. Lagi-lagi teman-teman dialiaskan. Range angkanya in dialiaskan oleh variabel nomor. Lalu 0 ditambah 1. Ini manualnya, nomor sama dengan nomor tambah 1. Kita bisa menggunakan operator assignment. Plus sama dengan, berarti nomornya nanti ditambah 1. 0 ditambah 1, 1. Terus dicetak sampai range 20. Maka teman-teman nanti setiap mencetak angkanya itu nomor 1 sampai 20. Selanjutnya ini ada semacam tambahan latihan hanya mencetak bilangan genap. Nah, kita gunakan operator modulus. Sisa pembagian kita ketahui bilangan genap apabila dibagi 2 dibagi dengan bilangan 2 maka akan habis atau tidak ada sisanya atau 0. 4 dibagi 2 dapatnya 2. 2 kali 2 4, 0, habis 6 dibagi 2 3. 2 kali 3 sama dengan 6 kurang 6, 0. Jadi setiap bilangan genap nanti teman-teman akan habis dibagi 2.
Jadi nomor modulus 2, jika nomor modulus 2 habis atau 0, maka itu bilangan genap. Kita cetak nanti mulai dari angka 2, 4 sampai 20 karena range-nya sampai 20. Baik, kita praktekkan sama-sama. Kita buka teks editor kita. Pada video sebelumnya kita sudah menggunakan teks editor Visual Code. Video sebelumnya kita sudah latihan struktur kendali if. Sekarang kita latihan struktur kendali untuk looping. Pertama, looping for. New file. Ya, kita buat nama filenya latihan for. .py. Baik, teman-teman, sekarang ini saya cetak aja ya, print. Cetak angka 1 sampai tadi berapa? 20. Cetak angka 1 sampai dengan 20. Kita sebutkan angka 20. 20 disimpan oleh variabel angka ini sebagai batasan. Lalu kita panggil atau gunakan fungsi for. For, ya teman-teman, seperti di dalam slide. Nanti disebutkan aliasnya dulu. Ya, nomor in ini sebagai alias dari range angka. Ya, by default teman-teman kalau tidak disebutkan ini 0. Dimulai dari 0. Tapi kalau ingin dimulai dari 1 boleh. Kalau tidak disebutkan, maka angkanya dimulai dari 0. Karena fungsi, teman-teman, ya nanti gunakan simbol titik 2 untuk body fungsinya. Di pemrograman lain, ya body fungsi ditandai dengan blok buka tutup kurung awal. Di Python cukup dengan titik 2 seperti fungsi if kemarin. Ya, lalu kita enter, pasti dia masuk indentasinya 1 kali atau tabulasinya sekali. Ya, nah 0 tadi ditambah 1 dulu, maka nomor plus sama dengan 1. Ya, ini sama saja teman-teman dengan manualnya, nomor sama dengan nomor ditambah 1. Jadi kita gunakan operator assignment untuk menjumlahkan. Ya, setelah itu baru kita cetak 0 tambah 1, 1 dicetak. Gitu ya, kita cetak berarti print. Ya, angka atau nomor juga boleh. Concat variabel nomor. Nah, apa yang terjadi? Maka kita akan mencetak angka 1 sampai 20. Coba kita eksekusi. Ya, akan tercetak angka 1 sampai 20. Baik, ini latihan pertamanya. Sekarang teman-teman ditambah mencetak ya bilangan bulat dari angka 1 sampai 20. Nah, ini sama saja, kita copy paste saja teman-teman, sama persis ya, cuma nanti ada logic sedikit. Ini cetak bilangan bulat ya di antara gitu ya, di antara angka 1 sampai 20. Maka teman-teman kita gunakan operator modulus if. Jadi setelah ditambah 1 nolnya, maka di if. Jika nomornya di modulus 2 habis, maka dicetaklah. Nah teman-teman, di dalam fungsi for ini ya, sebelum mencetak kita berikan logic if ya nomor di modulus 2, nanti sisanya 0 atau habis. Kalau sisa 1 bilangan ganjil. Ya, nanti kita tes ya. Kalau diganti 1 nanti seperti apa. Karena fungsi titik 2 lagi, ya. Lalu printnya ini harusnya masuk ke dalam body fungsinya if. Nah, gitu ya. Print bilangan bulat. Ya, singkat aja bil bulat. Nomor ya, nomor kita lihat nomor berapa nih ya teman-teman ya. Kita simpan, file, save, eksekusi. Ya, bilangan bulatnya mulai dari 2, 4 sampai 20.
Sekarang ya ini saya kill atau saya close, diganti dengan logiknya bilangan ganjil. Bilangan ganjil di modulus 2 pasti sisanya 1. Misalnya 3 dibagi 2 dapatnya 1 kali 2 ya 2, lalu dikurangi 3 dikurang 2 sisanya 1. 9 dibagi 2 ya dapatnya 4. 2 kali 4 8, sisa 1. 9 dikurang 8 1 gitu ya. Kita tes ya. Ini keterangannya boleh diganti bilangan ganjil. Nanti dimulai dari angka berapa? File, save, kita eksekusi lagi. Ya, hasilnya dari angka 1 sampai 19. Oke, teman-teman, demikian tentang penggunaan struktur kendali dengan fungsi for bawaan dari Python. Ini saya kembalikan lagi ya. Ini bilangan genap. Oke, ini sisanya 0. Sekarang kita akan memasuki fungsi yang lain untuk looping di dalam Python, yaitu looping while. Sama seperti fungsi for, while juga akan terus mengeksekusi perulangan selama kondisinya benar. Selama kondisinya benar, nanti terus akan dilakukan aktivitas looping. Jika nanti salah atau tidak terpenuhi lagi, maka ia keluar dari looping. Namun dalam penulisannya agak berbeda sedikit. Kalau fungsi for dengan range ya, kalau fungsi while nanti teman-teman ya setiap variabelnya nanti dipisah-pisah. Sama sih seperti for ya. Cuma kalau for teman-teman ada range-nya, kalau while tidak. Contohnya di sini mencetak bilangan 10 sampai 15 dimulai dari 10 ya. Cuma kalau di while ini untuk starting point-nya disebutkan ya. Kalau yang fungsi for itu by default 0, di range 0 ya. Seperti itu. Kalau di sini disebutkan mulai dari 10, nanti teman-teman ya bilangannya nggak boleh lebih dari 15. Jadi kalau di for menggunakan range ya. Kalau di while nanti dengan kondisi, dengan operator pembanding atau comparison. Bilangannya 10 ini nanti dan seterusnya nggak boleh lebih dari 15. Jadi teman-teman ketika nanti loopingnya naik ke atas, kondisinya di dalam fungsi while ini ya itu batasan. Kalau di fungsi for dengan range ya, kalau di while dengan batasannya dengan operator pembanding atau comparison. Oh 10 nggak boleh lebih sama dengan 15, lebih kecil sama dengan 15. Berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15 selesai. 16 sudah tidak ada kondisi di sini. Kondisinya sudah false ya. 16 itu teman-teman tidak sama dengan lebih kecil atau sama dengan 15. Maka akan keluar dari area looping. Ya. Jadi sekali lagi, perbedaan utama fungsi for dan while di dalam Python. While untuk pembatasannya dengan operator teman-teman pembanding atau comparison. While nanti dengan range gitu ya. Jadi for dengan range, while dengan operator pembanding. Seperti itu. Oke, kita tes. Sekarang latihannya latihan while berarti ya. Ini saya buat file lagi. Teman-teman, latihan while, struktur kendali looping dengan while bawaan dari Python ya. Ini saya teman-teman nggak usah di copy paste deh, kita ketik aja lagi ya, print ya. Teman-teman silakan cetak 1 ya sampai dengan misalnya 30 atau jangan banyak-banyak deh, misalnya 10 aja ya, dengan fungsi apa? While. Pertama teman-teman harus mendefinisikan starting point-nya, dimulai dari 1 ya. Berarti misalnya nomor dimulai dari 1 ya, lalu fungsi while ya teman-teman, lalu di sini batasannya while ini fungsi ya, nomor
nanti nggak boleh lebih sama dengan 10. Jangan lebih besar. Kalau lebih besar berbahaya teman-teman, karena nanti 1000 itu lebih besar dari 10. Maka loopingnya tidak akan berhenti. 1 juta lebih besar dari 10. Jadi kalau naik ke atas, sekali lagi batasannya adalah lebih kecil, ya, atau sama dengan nggak boleh, berarti ini maksimal 10. Karena fungsi bloknya ditandai dengan titik 2 seperti biasa, ya. Lalu setelah didefinisikan batasannya, ya, kita cetak dulu, kebalikan. Kalau fungsi for nambah dulu, karena by default ini 0. 0 ya. Kalau manualnya gini, 0, oh 0 ditambah 1 dapat 1 baru dicetak, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau fungsi while, teman-teman sudah di-define di atasnya 1, ya. Satunya dicetak dulu, ya. Setelah dibatasi sampai 10, satunya dicetak terlebih dahulu, maka kita print dulu. Print, ya. Misalnya nomor titik spasi, titik aja ya, spasinya nggak usah ya. Ini titik itu buat pembatas saja. Lalu concat dengan variabel nomor. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Ini string, ini variabel nomor ya. Setelah teman tambah, cetak lalu ditambah. Nambahnya seperti biasa, nomor plus sama dengan 1 ya. Jadi nanti kalau sudah selesai cetak 1, 1 tambah 1 2 cetak. Selesai 2 dicetak, 2 tambah 1 3 cetak ya, sampai berapa? 10. Ya, seperti itu ya. Nanti ditambah atau incremental istilahnya ya. Kalau di pemrograman lain nanti bisa ditulis dengan nomor plus di Java atau di PHP ya. Kalau di Python menggunakan operator assignment gitu ya. Kita tes, disimpan dulu, file save, ya, lalu dites, dieksekusi, maka akan tercetak nomor 1 sampai 10. Ya, baik teman-teman. Sekarang dibalik gimana? Ini saya copy paste saja. Teman-teman, kita balik. Nyetak 10 sampai 1. Dibalik ya, teman-teman ya. 10 sampai 1 dibalik. Ya. Maka diawali variabelnya teman-teman jangan nomor, misalnya bilangan ya. Saya ganti bilangan dimulai dari 10 ya. Nah, untuk kondisinya di fungsi while-nya, bilangannya, variabelnya saya ganti ya, gantian, kalau turun ke bawah nanti harus lebih besar atau sama dengan juga boleh gitu ya. Kalau naik ke atas lebih kecil, nggak boleh lebih besar. Kalau turun ke bawah nggak boleh lebih kecil, harus lebih besar. Kenapa? Karena nanti minusnya, kalau minus 1, 100, 1000, loopingnya tidak akan berhenti. Jadi rumusnya teman-teman, naik ke atas dengan fungsi while, batasannya operator pembandingnya lebih kecil. Lalu dengan fungsi while untuk turun ke bawah, batasannya harus lebih besar. Nanti kalau minus, kalau lebih kecil ini minus ya, tidak akan berhenti-berhenti untuk loopingnya ya. Oleh karena itu ini lebih besar. Maka kita cetak dulu 10. Nanti teman-teman ya, ini keterangannya boleh nomor tetap nomor ya, cuma concatnya variabelnya bill ya. Nah, untuk stepnya, kalau naik ke atas stepnya ditambah 1 ya. Kalau turun ke bawah berarti stepnya dikurang 1. 10 kurang 1 9. Kan dicetak 10 kurang 1 9, cetak 9. 9 kurang 1 8 ya. Cetak 8. Lalu 8 kurang 1 7 sampai batasannya teman-teman. Oh ya, ini batasannya jangan 10, 1. Ya, lebih besar sama dengan 1. Oke. Jadi tadi di copy paste soalnya ya, lupa diganti. Jadi kalau turun ke bawah, angka yang besar dulu baru angka yang kecil. Kalau naik ke atas, angka yang kecil dulu baru angka yang besar. Lalu kondisinya teman-teman naik ke atas lebih kecil, nggak mungkin lebih besar, 1 juta, 1 miliar, nanti kan lebih besar dari 10, tidak akan berhenti ya. Nah, kalau lebih turun ke bawah, untuk kondisinya harus lebih besar, jangan lebih kecil. Karena minus nanti bagian lebih kecil. Oleh karena itu lebih besar atau sama dengan 1. Berarti 10 sampai 1. Jadi cetak 10 dikurang 1 9, dikurang 1 8 lagi terus ya sampai 1. Kita tes teman-teman. Disimpan dulu, file save, eksekusi. Oke, di sini ada yang salah nih ya.
Ada yang masih salah. Oke, saya close dulu ya. 1 sampai 10. Oh iya, ini Bill ya. Karena copy paste. Ya, lupa diganti. Ini Bill, ya Bill, Bill ya. Kalau untuk stringnya, untuk cetakannya nomor sama nggak apa-apa. Namun variabelnya mengikuti apa yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk naik ke atas, nomor, turun ke bawah, Bill, Bill, Bill. Oke, disimpan lagi, lalu eksekusi lagi. Ya, harusnya sih teman-teman benar ya. Oke, kalau enggak, cara lain terminal, new terminal. Nah, gitu ya. Connection terminal, ya ini, kita suruh restart ya. Tadi karena ada kesalahan looping gitu ya, diperintahkan untuk ngerestart. Ya, di restart dulu teman-teman. Kita kill dulu ya, cetak. Nah, gitu ya teman-teman ya. 1 sampai 10, terusnya turun 10 sampai 1 gitu ya. Demikian teman-teman looping while. Jadi perbedaan yang paling terlihat adalah di for ada range ya. Di while nggak ada, tapi diganti dengan operator pembanding untuk batasannya gitu ya. Selanjutnya teman-teman ada latihan-latihan. Ini sama saya rasa mencetak bilangan ganjil dan genap dengan while. Boleh kita coba ya teman-teman. Jadi sama seperti for. Jika sisanya 1 dibagi 2, maka bilangan ganjil. Ya, contohnya ada. Jika 0, nanti bilangan genap. Baik, ya kita modif aja dari latihan ini. Jadi, ini sebelum di print, teman-teman, ya. Sebelum di print, ya, di logic dulu. Ini cetak, teman-teman, ini bilangan genap deh. Bilangan genap 1 sampai 10. Ya, berarti sebelum cetak ada logic. Logiknya apa? If nomor ya di modulus 2 nanti sisanya 0 atau nanti tidak tersisa ya, titik 2, maka if merupakan fungsi, maka body fungsinya setelah titik 2 harusnya di tab sekali. Karena aturannya di Python seperti itu. Di pemrograman lain nggak perlu di tab sekali karena ada blok buka tutup kurung kurawal. Di Python nggak ada, titik 2 saja. Oleh karena itu fungsinya harus masuk tabulasi sekali, indentasi sekali. Nah, kan nggak error ya. Baik, setelah itu ditambah, dicetak nih misalnya 1 tambah 1 2 terus sampai 10. Sekarang ini cetak bilangan ganjil. Bilangan ganjil 10 sampai dengan 1 ya. Sebelum ngeprint berarti ada logic lagi di sini ya. If bilangan variabelnya ya, bilangan ya di modulus 2 dibagi dengan 2, mohon maaf, modulusnya sisanya sama dengan 1. Ya, selalu 1 ya. 3 dibagi 2 sisa 1, 5 dibagi 2 sisa 1, 2 kali 2 4, 5 kurang 4 1 gitu ya, dan seterusnya. Karena fungsi titik 2 lagi, lalu body fungsinya kalau di Python teman-teman ini di tab sekali. Lalu setelah dicetak, teman-teman 10 dikurangi 1 seperti biasa. Disimpan, ya, file save, eksekusi lagi. Ya, maka yang atas hanya cetak bilangan genap 1 sampai 10, 2, 4, 6, 8, 10. Yang bawah mulai dari 10 ya, cetak bilangan ganjil tapi ganjil mulai dari 9, 7, 5, 3, 1. Oke, demikian tentang ya struktur kendali perulangan atau looping dengan fungsi for di dalam Python. Selanjutnya kita akan mempelajari nested loop atau perulangan bersarang, sebutan lainnya ya, untuk perulangan di dalam perulangan. Jadi di dalam looping ada looping ya. Konsep seperti ini sering dipakai untuk memecahkan masalah yang cukup kompleks nantinya gitu ya. Nah, sebuah jenis perulangan bisa dibuat dengan bentuk bersarang ini atau nested loop ini, termasuk yang barusan kita pelajari, fungsi for dan fungsi while. Baik, latihannya seperti apa? Kita akan mencetak segitiga siku-siku ya. Nah, di sini di dalam looping ada looping, nested loop ya. Di dalam perulangan ada perulangan. Jadi for-nya 2 kali gitu ya. Pertama pakai for seperti biasa.
Ini batasannya 5, berarti 5 kali. Ini pakai bintang nyetaknya ya. Bebas nanti nggak mesti bintang ya. Pakai angka yang lain boleh. Atau menggunakan notasi yang lain boleh ya. Teman-teman, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu setiap perulangan, karena kalau tidak ada looping di dalam looping, nanti tidak berbentuk segitiga siku-siku ini. Nah, maka bentuknya lurus aja teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 bintangnya. Nah, sekarang setiap turun ke bawah nambah 1. Nah, ini ada ya. Jadi ada looping lagi for J. Jadi range yang kedua dialiaskan ke J. Dengan I-nya sebelumnya ditambah 1. Kan sebelumnya 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4 sampai 5. Yang 4 tambah 1, 5 berhenti loopingnya. Jadi ini contoh yang pertama menggunakan nested loop fungsi for ya. Dicetak ya. Lalu N-nya ini blank ya, blank data. Lalu untuk yang ke bawahnya juga blank data gitu ya. Karena kalau diganti dengan karakter yang lain nanti akan tampil karakter yang lain. Nanti boleh dicoba gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Di editor kita sekarang kita akan pelajari new file looping latihan ya, nested loop ya. Nested loop 1 gitu ya misalnya ya, .py, nama filenya bebas teman-teman. Oke, kita mau cetak 5 ya, 5 bintang ke bawah, terusnya turun ke bawahnya tambah 1-1, jadilah segitiga siku-siku. For I, ini alias ya, in range ya 5. Berarti sampai 5 baris maksimal. Ya, titik 2. Lalu di dalam looping ada looping lagi for J, ini alias yang kedua. In range ya. Teman-teman, I ditambah 1. Tambah 1 terus ya. Titik 2 lagi karena fungsi. Di enter, maka akan masuk tabulasi sekali lagi. Begitu ya. Seperti itu. Setelah itu kita cetak print. Print cetaknya dengan bintang, dengan simbol lain boleh. Lalu N-nya berakhirnya ini juga bawaan ya, teman-teman ya. Dengan blank data. Ya. Lalu teman-teman untuk akhirnya print, coba kita ganti jangan blank data dulu. Misalnya simbol minus gitu ya. Nanti bintangnya ada minusnya gitu ya. Kurang bagus nanti tampilannya. Nggak apa-apa, kita coba dulu. File, save. Ya, ini adalah nested loop. Di dalam fungsi, di dalam looping, ada looping. Kita eksekusi, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi di akhirnya ada simbol apa nih? Minus ya. Kalau N-nya dikasih simbol misalnya apa ya? $. Apa yang terjadi nih? Ini saya kill dulu, save lagi, eksekusi lagi. Nah, ada $. Jadi teman-teman, spasinya bukan spasi sih ya. Pembatas antar bintang adalah $. Nah, oleh karena itu ini di setting bintangnya ingin spasi, ini spasi gitu ya. Lalu di ujungnya jangan minus ya, blank data aja. Ya, silakan. Maka ya ini saya kill dulu. Saya simpan. Saya eksekusi lagi. Ya, hasilnya ya antar bintang ada spasi. Nah, gitu ya. Lalu di ujungnya ini blank data saja. Oke, teman-teman, demikian ini nested loop dengan for. Sepertinya dengan for lebih mudah ya, karena dia langsung menggunakan range. Tapi kita coba sekarang ya. Nested loop-nya menggunakan while, karena teorinya tadi ya teman-teman bisa menggunakan for nested loop, bisa juga dengan while. Contohnya juga sudah ada di sini. Cuma jadi agak sedikit panjang gitu ya. Karena dia pembatasannya teman-teman dengan ya operator pembanding atau comparison. Ya, kita buat 2 variabel baru ya, string kosong atau spasi nanti boleh teman-teman. Ini kalau kita lihat dempet. Nanti kalau ingin dia agak renggang berarti ini spasi. Single quote, double quote nggak masalah di dalam Python. Ini barisnya dimulai dari 1. Seperti yang sebelumnya, while selalu diinisialisasi permulaannya. Kalau for dimulai dari 0 gitu ya. Tapi kalau while selalu diinisialisasi dulu. Mulai dari 1 boleh, 3 boleh, dan seterusnya ya. Looping while bar. Barisnya
Ini 5. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu teman-teman pas ke bawahnya di while lagi, di looping lagi ya. Kolomnya nih, kolom sama dengan bar. Kolom sama dengan bar, col ya. Ini variabel baru ya. Maka kolomnya di looping lagi lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0 ya. Lalu teman-teman di stringnya ditambah bintang ya. String yang tadi kosong ini kan operator assignment ya, ditambah bintang. Lalu teman-teman kolomnya dikurang 1. Kolomnya dikurang 1 kan kolomnya berapa teman-teman? 5 juga ya. Nanti kalau ditambah maka selalu dikurang 1. 5 dikurang 4 1. 5 dikurang 1 4. 4 dikurang 1 3, terus sampai nanti tidak ada kolomnya. Ya, lalu setelah itu teman-teman di fungsi while-nya teman-teman ditambahkan untuk backslash n untuk pindah baris. Jadi agak lebih panjang sedikit ya. Memang lebih enak menggunakan for gitu ya. Kalau while seperti ini nih ya, jadi agak panjang sedikit. Lalu teman-teman setelah pindah baris, nanti barisnya tambah 1. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Ya bintangnya maksudnya ya. 3 tambah 1 4 sampai 5. Setelah itu terakhir baru cetak string. String yang tadinya kosong ditambah dengan 1 bintang. Lalu baris kedua jadi 2 bintang. Baris ketiga 3 bintang. Sampai berapa nih batasannya? 5. Oke, kita coba. Ini agak panjang sedikit dengan fungsi while daripada fungsi for. Oke, kita buat file baru. Latihan nested loop yang kedua. Nested loop yang kedua .py. Oke teman-teman, kalau di copy paste bisa dari slide-nya ya. Ini biar cepet aja. Oke ya teman-teman, seperti itu. Oh teman-teman nggak bisa di copy paste nih karena ada simbol-simbol yang tidak sama ya. Oke, ada kesalahan, masih ada kesalahan ya. Oke, saya hapus saja ya. Nggak bisa di copy paste karena ada perbedaan antara PowerPoint sama editor di Visual Code. Baik, pertama teman-teman kita awali dengan 2 variabel baru, string kosong gitu ya. Lalu barisnya dimulai dari baris 1 ya. Oke, while teman-teman looping baris dulu ya. While barisnya nggak boleh lebih besar, barisnya teman-teman berarti ini dia naik ke atas ya, nggak boleh lebih dari 5 baris karena fungsi titik 2 enter, begitu di enter masuk 1 ya. Lalu setelah itu kita buat variabel kolom untuk define kolom. Kolomnya itu sama dengan barisnya ya. Untuk pertama kolomnya 1 pasti ya. Kolom sama dengan baris, bar ya. Barnya dimulai dari 1, berarti untuk kolomnya teman-teman ya 1 ya. Lalu nanti baris kedua kolomnya 2, baris ketiga kolomnya 3 gitu. Jadi sama antara baris dan kolom nanti sama ya. Baik, setelah itu teman-teman looping kolom, di looping lagi. Di dalam while teman-teman ada while lagi, di dalam looping ada looping lagi. While ya teman-teman, kolomnya lebih besar dari 0, iya. Mulai dari 1, kalau lebih besar dari 0 berarti mulai dari 1. Titik 2, enter, begitu di enter dia akan masuk tabulasi sekali. Karena konsep Python gitu ya. Lalu teman-teman stringnya yang tadinya kosong, stringnya yang tadi kosong itu kita tambah, ini operator assignment dengan simbol bintang. Seperti looping for sebelumnya ya. Oke, setelah ditambah bintang, teman-teman, nanti kolomnya selalu dikurang 1. Kalau mau cepatnya gini ya, col minus sama dengan 1. Kalau di dalam slide, teman-teman, kalau kita lihat, dia menggunakan cara manual. Kolomnya sama dengan kolom dikurang 1. Ya, kolomnya, teman-teman, tadi baris 1. Ya, kolomnya kosong kan? Kalau baris pertama kolomnya nggak ada ya, karena kolom dikurang kolom ya, 0 ya.
atau di sini kosong. Yang kedua nanti akan terus berlanjut gitu ya. Setelah itu teman-teman untuk pindah baris ya kita cetak \n. Berarti ini kita enter di backspace gitu ya. Stringnya string ya plus sama dengan string apa \n. Berarti ini pindah baris. Setelah pindah baris nanti barisnya ditambah satu ya, baris 1 1 bintang, baris 2 tambah 1 ya, 1 tambah 1 2, baris 3 2 tambah 1 3 dan seterusnya. Berarti teman-teman setelah pindah baris ya, ini barisnya plus sama dengan 1 tambah 1 terus ya. Kalau di dalam slide ini manual ya. Setelah itu teman-teman terakhir ya nyetak fungsi while-nya, ini kita print sejajar ya, print string yang tadinya kosong ada bintangnya, print string. Oke, memang agak lebih banyak sedikit ya, lebih enak menggunakan fungsi for. Saya simpan ya, eksekusi. Apa yang terjadi? Hasilnya sama persis dengan fungsi apa? Fungsi for ya. Jadi lebih sederhana menggunakan fungsi for. Baik, nggak apa-apa, karena kita untuk membuktikan teori bahwa nested loop itu bisa menggunakan perulangan for dan perulangan while. Latihan selanjutnya ya, dengan for aja ya, karena kalau while agak panjang sedikit. Di sini teman-teman mencetak segitiga siku-sikunya terbalik ya. Maka seperti tadi ya teman-teman ya, kalau turun ke bawah nanti dia dikurangi ya. A teman-teman 6 kurang 1 5 kurang 1 ya, 6 kurang 1 5 kurang 1 4 terus ya sampai 1. Batasannya jangan lupa teman-teman ya, batasannya di sini range 0. Nah ini ya teman-teman ya, by default range dimulai dari 0 ya, 0 nanti sampai berapa? Sampai A-nya 6. Tapi di sini di loop lagi ya, dengan alias J range 0 ini formulanya ya. Nanti A dikurang 1, 6 dikurang 1 berapa? 5 gitu ya. Lalu di for yang kedua kita cetak deh bintang. Ini ada spasi ya, nggak ada spasi. Oh ini harusnya nggak pakai spasi ya. Ini kan rapat-rapat, kecuali nanti kita ingin apa teman-teman ada spasinya antar bintang ya. Print bintang lalu berakhir dengan blank seperti tadi ya. Untuk ngeprintnya nanti setelah antar bintangnya kita tanpa spasi, maka ini blank data aja. Lalu teman-teman A-nya selalu dikurang 1 ya. A-nya selalu dikurang 1 untuk baris kedua ya. Nah ini kan 5 kurang 1 4 ya, dan seterusnya. Nanti untuk ujungnya ini pun blank data juga. Baik, kita sama-sama praktekkan. Berarti nama filenya teman-teman new file dulu. Oke, saya close dulu ya, close all. Oke, new file ya. Latihan nested loop yang ketiga, .py. Baik teman-teman ya, A dimulai dari 6, berarti turun ke bawah. Oke, enter. Setelah itu kita looping for i in ya, range teman-teman A gitu ya. Kalau nggak disebutin biasanya, tapi di dalam slide dia menyebutkan starting point-nya yaitu angka 0 ya, lalu titik 2, nggak disebutin sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman, enter ya. Setelah itu teman-teman alias dari range yang kedua, looping yang kedua, A-nya selalu dikurang 1. Misalnya aliasnya J in range ya 0 untuk batas untuk starting point-nya, I dikurang 1. Nah gitu ya, I dikurang 1 karena fungsi titik 2 lagi. Ini blok
body fungsinya ya, bloknya titik 2, di enter pasti dia tabulasinya maju lagi gitu ya, masuk ke dalam fungsi for yang kedua. Selanjutnya kita print untuk bodinya, bintang lagi ya, print ya teman-teman, single quote double quote boleh ya. Di slide nggak ada spasi, kita kasih spasi gitu ya, lalu koma ya teman-teman, n-nya ujungnya atau antar bintangnya teman-teman kita blank data aja, nggak ada spasi atau nggak ada teks yang lain gitu ya. Selanjutnya teman-teman, nanti A-nya selalu dikurang 1 untuk baris kedua ya, ini masuk lagi ke dalam A minus sama dengan kurang 1 gitu ya, seperti itu. Lalu kita print di ujungnya blank data, print blank data, nah gitu ya. Oke, kita buktikan apakah segitiga siku-sikunya terbalik karena dia turun ke bawah ya. Saya simpan, save, eksekusi. Ya, gitu ya teman-teman, terbalik. Oh, nggak terbalik ya? Sebentar. Ada yang salah? Kita lihat ya. A dikurang 1, ya printnya atau tadi masih ada history ya. Ya, sebentar, kalau enggak dari menu terminal, new terminal boleh ya. Lalu PY kita ketik manual ya. Latihan teman-teman underscore ya. Nested loop yang ketiga gitu ya. Ini titik slash artinya current directory. Ya, oke, masih sama, harusnya segitiganya terbalik ya teman-teman ya, seperti ini. J in range 0, A kurang 1. Oh, ini I, salah ketik nih. Ini A kurang 1. Oke teman-teman ya, simpan lagi, file, save, eksekusi. Nah gitu ya, tadi ada yang salah ketik, ini A dikurang 1 ya, 6 kurang 1 kan 5 kurang 1 4, terus sampai 1. Oke teman-teman, berhasil untuk latihan segitiga siku-siku yang terbalik. Terakhir, latihan kita membuat piramida ya. Ini kompleks lagi teman-teman, jadi ini mengasah kemampuan kita dalam menggunakan looping bersarang ya, perulangan bersarang atau nested loop ya. Kita lihat A 5, A itu baris ya, kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 baris. Lalu untuk spasinya ya, nantinya A dikurang 1 untuk spasi. Ini spasi ya, ini spasinya pertama 4, hitungnya 1, 2, 3, 4. Oke, benar ya. Lalu kita looping pakai for I alias dari range A 0. Nolnya sebenarnya nggak ditulis, nggak apa-apa teman-teman, karena by default 0. Dimulai dari 0, batasannya sampai A, jadi barisnya 5. Oke. Lalu setelah itu teman-teman kita looping yang kedua ya, 0 ya, ini permulaan S ini untuk spasi ya, spasi teman-teman kita cetak, print spasi, N-nya juga nggak ada karakter lain gitu ya. Lalu untuk spasinya nanti dikurang 1. Baris pertama spasinya 4, baris kedua spasinya 3, terus terakhir tanpa spasi gitu ya, di baris terakhir tanpa spasi. Oke, itu untuk spasi. Selanjutnya setelah untuk spasi baru nyetak, jadi for-nya sampai 3 kali nih ya. Setelah nyetak spasi, nyetak apa teman-teman? Nyetak bintangnya nih ada spasi ya. Ini aliasnya J lagi, tapi di range yang berbeda. Range-nya 0, I ditambah 1. I-nya berapa teman-teman? I-nya dimulai dari ini ya. I-nya dimulai dari 0 tambah 1 ya. Oke, 0 tambah 1, 1. Lalu kita print ya. Terus diulang sampai berapa teman-teman? 5 baris ya. Bintang spasi, nanti ada spasinya. N-nya antar bintangnya tidak ada karakter lagi ya, blank data. Di ujungnya ya, ujung looping pun di sini teman-teman
ujung setiap looping di sini juga blank data. Oke, ini agak cukup menarik ya. Jadi ada 3 fungsi for ya. Karena yang pertama mencetak baris, yang kedua mencetak spasi, yang ketiga baru mencetak bintangnya. Oke, sama-sama kita coba ya. Nanti latihan nested loop yang keempat, nested loop yang keempat, new file, latihan ya, nested loop yang keempat, .py. Oke, yang lain kita close saja ya. Ini saya kill. Baik teman-teman ya. Pertama kita mendefine baris, lalu spasinya dari baris dikurang 1 ya. A sama dengan 5. Untuk spasinya S ya, variabelnya bebas ya, A dikurang 1. Nanti spasi yang pertama 4. Lalu teman-teman setelah itu kita looping menggunakan for yang lebih mudah. For I alias yang pertama in range 0, nolnya nggak mesti ditulis sebenarnya, koma A ya, sampai A ya. Jadi 5 baris. Oke, selanjutnya teman-teman saya kasih keterangan biar nggak bingung ya. Yang ini baris ya. Barisnya ada 5. Terus yang ini apa teman-teman? Spasi ya. For aliasnya J in range ya, range-nya 0 spasi ya. Untuk spasi dulu ya, 0 ini starting point-nya 0 spasi, titik 2 ya, ini saya kasih komentar ini spasi ya. Untuk spasi, spasinya selalu dikurang 1 nanti ya, 5 dikurang 1 4 gitu ya. Oke, karena ini fungsi baru, for yang kedua masuk lagi ke dalam. Selanjutnya teman-teman kita print untuk spasi. Print spasi ya, spasi aja ya, spasi gitu ya. Lalu N-nya setelah spasi teman-teman ya blank data, nggak ada karakter khusus gitu ya. Setelah nyetak spasi, lalu spasinya nanti untuk baris keduanya selalu dikurang 1 ya, berarti ini backspace sekali untuk sejajar dengan for yang kedua. Spasinya untuk baris kedua nanti selalu dikurang 1. Oke, sekarang kita nyetak bintang. Spasi sudah. Sekarang nyetak bintang. For J aliasnya lagi ya, boleh. In tapi range-nya berbeda. Range 0, ini starting point-nya ya. I ditambah 1. Ya, bintangnya pertama 1. Terusnya ya, teman-teman selanjutnya ditambah 1. 1 tambah 1 2 terus sampai baris 5. Berarti I ya ditambah 1. I ditambah 1. Karena fungsi titik 2 kita enter, nanti dia apa teman-teman masuk tabulasi sekali. Nah, sekarang cetak apa? Cetak bintang. Bintangnya ada spasi, boleh. Print. Jadi polanya sama dengan di atas ya. Bintang spasi, N-nya kosong, blank data. Tidak ada karakter apapun ya. Terakhir nyetak apa teman-teman? Mencetak di ujung looping itu tanpa karakter khusus lagi, berarti printnya blank data lagi. Oke, sekarang kita buktikan. Baik, ini saya kasih keterangan dulu. Ini untuk nyetak apa? Bintang. Apakah jadi piramida bintang? Kita tes ya teman-teman ya. File, save, ya kita eksekusi. Nah, seperti itu ya. Demikian teman-teman pembelajaran tentang looping. Ada looping for, ada looping while, dan ada nested loop. Terima kasih sudah menyaksikan atau menonton tutorial tentang looping di dalam Python. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.